and build me up, but come back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salordi Ananda dengan NPM 2240109108 dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Pada video kali ini saya akan mereview buku berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, karya Dr. Hayat, SAP, MSI, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Di buku ini terdapat 12 bab. Yang pertama ada pengantar, bab kedua ada ruang lingkup manajemen pelayanan publik, bab ketiga ada dasar hukum dan regulasi pelayanan publik, bab keempat prinsip-prinsip pelayanan publik, bab kelima kualitas pelayanan publik, bab keenam pelayanan prima, bab ketujuh permasalahan manajemen pelayanan publik, bab 8 standar pelayanan minimal, bab 9 kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, bab ke-10 budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik, bab 11 transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik. Bab terakhir inovasi dalam pelayanan publik. Buku ini yang akan saya review per babnya. Oke, mari kita masuk ke bab pertama. Bab 1 ini ada pengantar. Di bagian awal ini kita diajak memahami dulu kenapa pelayanan publik itu penting banget dalam sebuah negara. Jadi, kualitas pelayanan publik bisa jadi gambaran apakah pemerintah sudah benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Kalau pelayanannya bagus, biasanya masyarakat juga merasa puas dan lebih percaya sama pemerintah. Selain itu, di bab ini juga dibahas tentang administrasi publik, mulai dari struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, sampai bagaimana sumber daya dikelola. Jadi, sebenarnya pelayanan publik itu nggak berdiri sendiri, tapi bagian dari sistem yang cukup kompleks. Yang ditekankan di sini adalah prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, keadilan, efisiensi, dan responsivitas. Artinya pelayanan itu harus terbuka, nggak diskriminatif, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau prinsip ini nggak dijalankan, biasanya pelayanan jadi bermasalah. Nah, di bab 2 ini ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Masuk ke bab ini pembahasannya mulai ke manajemen. Jadi pelayanan publik itu nggak bisa berjalan asal-asalan, tapi harus diatur dengan baik. Ada proses perencanaannya dulu, terus diorganisasi, diarahkan, sampai akhirnya diawasi. Kalau satu proses ini nggak jalan, biasanya pelayanan jadi nggak efektif. Misalnya, kalau perencanaannya kurang matang, pelayanan bisa jadi lambat atau nggak sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, dijelaskan juga kalau pelayanan publik itu cakupannya luas banget. Nggak cuma soal administrasi kayak bikin KTP atau surat, tapi juga mencakup pelayanan barang dan jasa. Dan yang penting, pelayanan publik harus terus berkembang karena kebutuhan masyarakat juga berubah. Jadi sistemnya nggak bisa stuck di situ-situ aja. Di bab 3 ini ada dasar hukum dan regulasi. Di bagian ini mulai dibahas soal landasan hukum pelayanan publik Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah UU nomor 25 tahun 2009 yang mengatur hak masyarakat dan kewajiban pemerintah. Secara aturan sebenarnya semuanya sudah cukup jelas. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan pemerintah wajib menyediakannya. Tapi yang jadi masalah adalah praktik di lapangan. Masih banyak pelayanan yang belum sesuai harapan, misalnya proses yang lama atau kurang transparan. Jadi di sini kelihatan banget kalau tantangannya bukan di aturan, tapi di bagaimana aturan itu dijalankan. Masuk ke bab 4, itu ada prinsip pelayanan publik. Bab ini lebih fokus ke prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelayanan publik. Contohnya seperti kemudahan, kejelasan prosedur, keamanan, dan ketepatan waktu. Jadi artinya masyarakat harus bisa mengakses layanan yang mudah dan gak dipersulit dengan prosedur yang berbelit.
Selain itu, ada juga pembahasan tentang perubahan pendekatan dalam pelayanan publik. Dulu lebih kaku dan birokratis, sekarang mulai bergeser ke pendekatan yang lebih melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat nggak cuma dilayani, tapi juga punya peran dalam prosesnya. Nah, bab 5 ini ada birokrasi dan pelayanan publik. Di bab ini pembahasannya cukup relate dengan kondisi sehari-hari. Birokrasi sering banget dianggap ribet, lambat, dan penuh prosedur. Padahal secara ideal birokrasi itu harusnya melayani masyarakat dengan cepat dan efisien. Tapi karena sistemnya kadang terlalu kaku, akhirnya pelayanan jadi kurang optimal. Makanya di sini ditekankan pentingnya reformasi birokrasi. Birokrasi harus berubah jadi lebih fleksibel, responsif, dan fokus ke pelayanan, bukan sekedar menjalankan aturan. Bab 6, pelayanan publik berbasis elektronik. Masuk ke era digital, pelayanan publik juga ikut berkembang lewat e-government. Banyak layanan sekarang mulai bisa diakses secara online yang tentunya lebih praktis dan cepat. Misalnya, masyarakat nggak perlu datang langsung ke kantor untuk urus administrasi tertentu. Tapi di sisi lain, masih ada kendala. Nggak semua daerah punya akses internet yang bagus, dan nggak semua masyarakat paham cara teknologi. Jadi digitalisasi ini memang membantu, tapi tetap perlu menyesuaikan dan dukungan dari berbagai pihak. Di bab 7 ini ada strategi pelayanan berfokus pada masyarakat. Di bagian ini ditekankan bahwa masyarakat harus jadi pusat dari pelayanan publik. Jadi pemerintah nggak bisa hanya fokus ke prosedur, tapi juga harus benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Misalnya, kalau masyarakat butuh layanan yang cepat, berarti sistemnya harus disederhanakan. Selain itu, komunikasi juga penting. Pemerintah harus bisa mendengar masukan dari masyarakat, dan masyarakat juga perlu dilibatkan dengan proses pelayanan supaya hasilnya lebih tepat sasaran. Di bab 8 ini ada kualitas pelayanan publik. Bab ini ngebahas soal kualitas pelayanan. Kualitas ini bisa dilihat dari kepuasan masyarakat, kecepatan layanan, dan ketepatan hasil. Kalau pelayanan lambat atau hasilnya nggak sesuai, pasti masyarakat merasa kecewa. Tapi kalau pelayanannya baik, kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Makanya evaluasi itu penting. Pelayanan publik nggak boleh stuck, tapi harus terus diperbaiki supaya kualitasnya semakin meningkat. Ada di bab 9 pelayanan prima. Di sini dibahas tentang pelayanan prima, yaitu pelayanan yang nggak cuma memenuhi standar, tapi juga bisa melebihi harapan masyarakat. Jadi nggak cukup hanya cepat, tepat, tapi harus juga ramah, sopan, dan profesional. Kadang kecil, seperti cara berbicara atau sikap petugas bisa sangat berpengaruh terhadap pengalaman masyarakat. Jadi pelayanan prima itu bukan soal sistem, tapi juga soal sikap. Di bab 10 ini ada standar pelayanan dan kepuasan masyarakat. Bab ini fokus ke pentingnya standar pelayanan. Standar ini jadi acuan supaya pelayanan lebih jelas dan terukur, mulai dari waktu, biaya, sampai prosedur. Selain itu, ada juga indeks kepuasan masyarakat yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan sudah baik atau belum. Dengan adanya standar dan pengukuran ini, pelayanan publik bisa terus dievaluasi dan diperbaiki. Di sini ada bab 11, yaitu permasalahan dalam pelayanan publik. Di bab ini dibahas berbagai masalah yang sering terjadi, misalnya pelayanan yang lambat, kurang transparan, bahkan adanya praktik korupsi. Nah, selain itu, ada juga masalah ketidakmerataan layanan di berbagai daerah. Jadi kualitas pelayanan di satu daerah bisa beda dengan daerah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pelayanan publik. Di bab terakhir ini ada arah kebijakan dan perbaikan. Bagian terakhir ini lebih ke solusi dan arah ke depan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, dan mendorong inovasi
dalam pelayanan publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting supaya pelayanan lebih transparan dan sesuai kebutuhan. Jadi, perbaikan pelayanan publik itu nggak bisa dilakukan sekali saja, tapi harus terus berkelanjutan. Jadi, review buku ini ada kesimpulannya secara keseluruhan. Buku ini menekankan bahwa pelayanan publik itu punya peran penting dalam pemerintahan. Walaupun konsep dan aturannya sudah jelas, tantangannya terbesar ada di pelaksanaannya. Jadi, kunci keberhasilan pelayanan publik ada di kualitas layanan, transparansi, profesionalisasi aparatur, dan keterlibatan masyarakat. Baik, sekian review buku Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan 12 bab tadi, kita dapat memahami pentingnya manajemen pelayanan publik, inovasi pelayanan, serta kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di era digital saat ini. Semoga review ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami isi buku dengan lebih baik. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.